Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu, Abil khusus dumateng pengurus takmir Masjid Al Barokah, dumateng para sedaya jamaah salat subuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama marilah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan ridhonya, ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kondisi setiap mukmin, kondisi setiap orang Islam setelah melaksanakan puasa Ramadan, maka akan berada pada kondisi kefitrian yang kita sebut dengan Idul Fitri. Kondisi Idul Fitri itu artinya hanya kembali kepada kesucian sebagaimana sucinya seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Sebab ada dua hal yang menyebabkan kondisi kefitrian kita. Yang pertama, pada saat puasa Ramadan, dosa-dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dilandasi kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dosa sama-sama manusia juga diampuni oleh Allah karena kita berhalal bihalal kepada saudara-saudara kita. Mungkin pada saat kemarin setelah kita berinteraksi, berhubungan sosial dengan mereka, ada kesalahan yang kita buat, kita mohon ampun. Kita minta maaf kepada mereka-mereka. Kondisi seperti ini akan berada pada kondisi kefitrian. Maka tugas kita selanjutnya itu adalah menjaga kondisi fitri setelah Ramadan. Kita harus bisa menjaga kebersihan kita itu dengan tidak melakukan maksiat kepada Allah atau kepada sama manusia. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu wa ma jihadul akbar? Qala jihadun nafsi. Setelah perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, kita baru saja datang dari perang yang kecil menuju ke perang beras, menuju ke peperangan yang besar. Rasul bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Karena menurut para sahabat, perang yang pertama kali di dalam Islam itu adalah perang Badar, yang mana perang itu sangat besar. Tapi kalau dikatakan Rasulullah sebagai perang yang kecil, kemudian para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar? Lalu apa yang kau maksud dengan perang yang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Tetapi perang melawan hawa nafsu itu merupakan peperangan yang besar yang terjadi setelah
kita melaksanakan puasa Ramadan. Ada 3 jenis nafsu yang ada di dalam manusia. Yang pertama nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu nafsu yang jauh dari nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu yang mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, banyak berbuat dosa. Dalam Quran Yusuf ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya aku tidak bebas dari nafsuku, karena nafsu itu sesungguhnya memerintahkan kepada hal-hal yang berbuat jelek, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau nafsu ammaroh ini adalah nafsu yang dimiliki oleh manusia, yang mana nafsu ammaroh itu mengajak kepada manusia berbuat maksiat kepada Allah. Nafsu ammaroh ini disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 yang menceritakan bagaimana Yusuf tertipu daya oleh Siti Zulaikha. Itu nanti ceritanya sendiri itu. Kemudian nafsu yang kedua yang dimiliki manusia adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu nafsu yang mencela dirinya sendiri, kemudian dia sadar bahwa telah berbuat dosa. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 8 Allah berfirman, "Falama fujura wa taqwaha." Sungguhnya telah kami beri ilham kepada nafsu itu jalan kejelekan dan jalan ketakwaan. Kalau istilah sekarang itu STMJ. Kenapa STMJ itu? Susu telur mata jahe mboten. Salat terus maksiat juga jalan. Gitu STMJ. Terus nafsu ammar itu, nafsu mulhamah itu adalah nafsu yang mencela dirinya sendiri. Setelah berbuat salah dia sadar bahwa itu kesalahan. Itu namanya nafsu mulhamah. Aku kok ngelakuin ini ya. Itu namanya nafsu mulhamah. Kemudian nafsu yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam nafsu yang ketiga ini, yakni nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang mengajak manusia berbuat baik kepada Allah. Dan dengan nafsu ini kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu ke dalam jalan Tuhanku dengan engkau ridho dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Dengan nafsu mutmainnah kita akan diajak untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para sederek, orang yang berhari raya itu tidak sama dengan orang yang beridul fitri. Orang yang berhari raya itu hanyalah sekedar melaksanakan ya rame-rame dong. Tapi ketika puasa Ramadan dia tidak berpuasa, itu namanya orang yang berhari raya saja. Tapi orang yang beridul fitri itu adalah orang yang kembali kepada kesucian jiwanya karena dia berusaha berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Perintah-perintah dalam puasa Ramadan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu namanya beridul fitri. Dalam makalah disebutkan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman taqwa tazid wa anil ma'asyibai. Sebenarnya yang disebut dengan Idul Fitri itu bukan orang yang pakaiannya baru saja, pakaiannya anyar atau bukan, tetapi yang disebut dengan Id itu adalah orang yang takwanya pertama kepada Allah dan kepada maksiat dia jauh. Maka setelah salat Id itu namanya Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan amal perbuatan. Itu namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, sehingga kita bisa kembali kepada kondisi kefikiran kita setelah melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah
puasa sebentar lagi akan berakhir dan kita akan beridul fitri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma yassir umurana umur ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma barik umurana umur ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma yassir umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al lisani fasikha wa qalami baligha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.